Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi teman-teman, buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, biar saya semangat terus membuat videonya untuk motivasi teman-teman kita semua ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Oke, jadi di video kali ini temanya itu sensasi apa yang bikin saya itu menderita sampai bikin saya nangis ya, bikin saya nangis. Dan apa itu sensasinya dan bagaimana, apakah sekarang masih ada? Jadi begini teman-teman, sensasi yang paling menyakitkan di saya, atau paling ya membuat saya nangis ya sampai Anda dulu itu di bagian perut ya, di ulu hati, di perut itu kayak diteken, pokoknya sakit, kayak ganjal, kayak diteken, terus kayak diremes gitu ya. Di dalam perut itu kayak diremes itu terus 24 jam. Bayangkan sekuat apapun orang itu yang mengalami mungkin seperti saya, setiap hari nonstop selama berbulan-bulan pasti akan sedih ya, atau nangis dan tambah stres ya, karena nggak sembuh-sembuh, diobatin apapun itu nggak sembuh-sembuh. Dan itu bikin anxiety itu tambah. Dari hal itu saya belajar kalau mungkin saya sebelumnya itu selalu emosi, selalu marah-marah, dikit-dikit marah, terus nggak bisa tenang, terus mau mau ngelakuin hal apa itu selalu tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat-cepat. Misal saya kerja ingin masang kaca misal ya, kan kerja saya dulu kan masang kaca itu pengennya terburu-buru, nggak bisa santai, relax ya. Nah itu yang mungkin membuat saya itu seperti kayak gitu ya. Mungkin itu saya pikir itu balasannya karena saya itu orangnya pemarah, dikit-dikit marah, terus emosian juga, terus kalau ada apa-apa itu nggak bisa tenang, terburu-buru. Jadi mungkin itu juga sih yang faktornya juga yang buat saya sakit sampai parahnya segitu ya. Sakitnya itu nggak bisa ditahan. Saya periksakan ke dokter kemanapun itu nggak ada obat yang bisa mengurangi si ulu hati saya ya. Ulu hati itu kayak ganjel, kayak ada batunya di dalam, itu terus nonstop sakit, nggak cuma keras, sakit terus pokoknya kayak diremes gitu, sakit banget. Buat makan sakit, nggak makan sakit, pokoknya serba salah. Kasih obat nggak ada efek ya, obat herbal juga udah beberapa, sampai saya itu ya Allah, saya itu salah apa dulu kok saya sampai seperti ini ya. Apa mungkin di pikiran saya itu waktu anxiety tinggi itu, apa mungkin saya itu salahi orang. Saya juga mikir begitu, kok dikasih obat apapun kok nggak mempan, kok ulu hati kok kenceng terus gitu ya. Naik motor itu kenceng kayak gimana ya, pokoknya nonstop, nggak ada jeda selama berbulan-bulan. Bayangkan kalian kalau merasakan seperti itu ya, itu masih ulu hati saja, belum yang lainnya seperti kelayangan, mual, badan nggak enak setiap hari seperti meriang, masih banyak lagi ya. Yang paling menyakitkan dan bikin saya nangis itu si ulu hati. Si ulu hati itu dikasih apapun nggak redanya cuma saat tidur tok. Saat tidur, bangun tidur itu nggak sakit, nggak kerasa apa-apa. Kalau nanti mungkin bangun tidur setelah
selang setengah jam atau 30 menit kerasa lagi, terus itu sampai nanti tidur lagi. Jadi gitu ya. Jadi enggak kerasanya itu waktu tidur tok ya. Bagaimana mau tenang ya, orang Uluwati aja sakit kayak gitu. Dan bagaimana saya terbebas dari Uluwati itu, dan sekarang alhamdulillah sudah mungkin tinggal sedikit ya, ya masih, tapi udah nggak kayak dulu, udah jauh banget. Dulu itu setiap hari, kalau sekarang udah nggak setiap hari, cuma ya sekarang sedikit-sedikit, nggak seperti dulu ya alhamdulillah. Itu bagaimana cara saya itu menghilangkan itu. Yang pertama saya ikhlas, sudah pasrah, udah nggak mikir mau sakit apapun, mau saya mau dicabut nyawanya sekarang itu juga saya udah pasrah. Saya udah nggak mau ke periksa ke dokter, nggak mau minum obat lagi, nggak mau ke tukang pijet lagi karena udah capek ya. Di situ saya pasrah, dan akhirnya saya disarankan temen ya, tetangga juga dekat area saya juga, itu menyarankan pakai herbal itu, dan saya coba, dan selama mungkin 3 bulan lebih saya mengkonsumsi itu, dan lama-lama si Uluwati itu tambah ringan ya, pokoknya itu nggak sesakit yang sebelumnya ya. Jadi di situ saya mungkin karena pola pikir saya juga kan saya perbaiki semuanya, pola makan, pola hidup, saya nggak mau tahu Uluwati itu mau kayak diiris-iris, kayak mau diremes, kayak mau, nggak saya pedulikan. Pokoknya saya selama saya masih hidup, saya hanya bisa bersabar, berikhtiar, dan pasrah ya sama yang kuasa. Jadi begitu cerita saya, dan sekarang saya alhamdulillah udah mendekati 100% ya, meskipun belum 100%, tapi kita harus tetap semangat, nggak boleh menyerah. Kita manusia cuma bisa pasrah dan ikhtiar terus ya, jangan sampai kita itu nyerah, pokoknya ikhtiar terus. Saya dulu juga gitu, rasanya kok begini terus gak sembuh-sembuh. Saya berpikiran gini, mending saya mati saja daripada saya tersiksa gini terus ya. Saya berpikiran begitu loh, sampai pokoknya nangis terus saya kalau pas Uluwati kencang itu, nggak tertahankan ya, sampai saya itu mungkin saya mau mati, mau diambil nyawanya, kok sakitnya sampai begini ya. Saya udah pasrah. Di situ saya sering-sering bersolawat juga, udah nggak apa-apa kalau mau diambil ya nyawa saya begitu sama yang saya dalam hati begitu, ya udah nggak apa-apa kalau memang segini ya hidup saya nggak apa-apa deh, pasrah ya. Pokoknya saya sambil berobat dengan herbal ya. Jadi udah nggak peduli saya mau sakit mau apa, yang penting saya berikhtiar. Saya cuma bisa berikhtiar dan sabar ya. Ya udah begitu saja. Jadi alhamdulillah saya udah sampai penyembuhannya sampai segini ya. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang mungkin Uluwatinya masih kayak seperti saya, sampai nggak tertahankan setiap hari 24 jam nonstop, kalian harus mungkin tenangan pikiran dulu, udah nggak usah diperdulikan mau sakit mau apa, pokoknya kalian itu pasrah, lakuin yang positif-positif, jangan yang negatif. Terus sering-sering jalan-jalan juga biar pikiran itu fresh, karena pikiran itu pengaruh banget ya. Jadi saya itu pikiran juga, karena itu pikirannya itu karena sakit gak tertahankan itu. Jadi begitu, bukan karena saya pikiran kemana-mana, bukan ada masalah, enggak. Saya itu pikirannya itu sakit itu kalau tambah parah itu takutnya gitu. Terus saya langkah itu saya buang, terus saya terapkan yang sabar, ikhlas. Itu saya belajar itu lama banget sampai bisa ikhlas ya. Oke, terima kasih. Jadi itu kuncinya buat kalian yang mungkin masih seperti saya,
Kayak saya dulu ceritanya ya, ulu hati, bagian ulu hati pokoknya konceng nonstop, sakit, perih, seperti diremes, pokoknya sakit banget, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sampai nangis nangis terus ya tiap hari ya. Jadi saya itu sedih banget kok sampai begini. Oke, jadi begitu ceritanya. Kalau teman-teman masih begitu, coba ikuti trik saya yang tadi ya, saya katakan, coba saja. Kalau kalian masih pikiran belum bisa plong ya. Oke, terima kasih. Jadi begitu cerita saya dan cara saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.